ini saya akan menjelaskan pengertian perubahan sosial dari para ahli. Yang pertama ada Samuel Koenig. Dia berpendapat bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan masyarakat. Modifikasi tersebut terjadi karena faktor internal maupun eksternal. Yang kedua dari Selo Swemarjan dia berpendapat bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola-pola perilaku, diantaranya kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis perubahan sosial. Yang pertama ada lambat atau evolusi, terjadi karena usaha-usaha masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Contohnya yaitu perubahan pada struktur masyarakat. Yang berikutnya yaitu revolusi, yaitu perubahan sosial mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berlangsung relatif cepat sekalipun diawali oleh munculnya konflik atau ketegangan dalam masyarakat. Ketegangan-ketegangan tersebut sulit dihindari, bahkan semakin berkembang dan tidak dapat dikendalikan. Yang berikutnya, perubahan kecil. Perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Contohnya yaitu perubahan mode rambut atau perubahan mode pakaian. Berikutnya yaitu perubahan besar. Perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang membawa pengaruh langsung atau pengaruh berarti bagi masyarakat. Contohnya dampak ledakan penduduk dan dampak industrialisasi bagi pola kehidupan masyarakat. Berikutnya yaitu perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Di sini saya akan menjelaskan yang dikehendaki terlebih dahulu. Perubahan yang terjadi atau yang telah diperkirakan, direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan di masyarakat. Contohnya yaitu pelaksanaan pembangunan atau perubahan tatanan pemerintahan. Yang kedua, dikehendaki. Perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat diakibatkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan. Contohnya munculnya berbagai peristiwa kerusuhan menjelang masa peralihan tatanan Orde Lama ke Orde Baru dan peralihan tatanan Orde Baru ke revolusi. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri terjadinya perubahan sosial pada suatu masyarakat. Perubahan dari dalam masyarakat secara internal yaitu perubahan jumlah penduduk. Jadi semakin banyak masyarakat atau semakin padat sebuah kompleks itu akan membawa kerisihan bagi masyarakat tersebut. Terus perubahan dari luar masyarakat itu biasa terjadi karena pengaruh bencana alam yang sering membuang sampah sembarangan, itu adalah salah satu faktornya. Jadi semakin banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, saat hujan lebat maka got-got akan tersumbat dan itu akan membawa dampak negatif bagi masyarakat tersebut. Berikutnya yaitu perilaku masyarakat sebagai akibat adanya perubahan sosial. Hal-hal positif bentuk kemajuan perubahan sosial yaitu memunculkan ide-ide budaya baru yang sesuai dengan perkembangan zaman, membentuk pola pikir masyarakat yang lebih ilmiah dan rasional. Terciptanya penemuan-penemuan baru yang dapat membantu aktivitas manusia. Munculnya tatanan kehidupan masyarakat baru yang lebih modern dan ideal. Berikutnya yaitu perilaku masyarakat sebagai akibat adanya perubahan sosial. Hal-hal negatif atau bentuk modernisasi adanya perubahan sosial budaya yaitu tergesernya bentuk-bentuk budaya nasional oleh budaya asing yang terkadang tidak sesuai dengan kaidah budaya-budaya nasional. Adanya beberapa kelompok masyarakat yang mengalami ketertinggalan kemajuan budaya dan kemajuan zaman.
baik dari sisi pola pikir ataupun dari sisi pola kehidupannya, kultural lag atau kesenjangan budayanya. Lunturnya kaidah-kaidah atau norma budaya lama, misalnya lunturnya kesadaran bergotong royong di dalam kehidupan masyarakat kota. Jelaskan perubahan sosial dari 4 pandangan: klasik, equilibrium, konflik, dan modernisasi. Pandangan-pandangan pemikiran ekoklasik yang mempengaruhi teori-teori perubahan. Yang pertama, ada kebebasan dalam bidang ekonomi, perlu batasi peranan pemerintah dalam bidang ekonomi. Yang kedua, ekonomi pasar adalah dasar persaingan atau kompetisi bebas. Yang ketiga, kondisi full employment, yaitu ekonomi lancar dan selalu alami penyesuaian diri tanpa intervensi pemerintah. Berikutnya, penuhi kepentingan individu sama dengan kepentingan masyarakat. Titik berat pada kegiatan ekonomi industri berikutnya yaitu hukum pasar. Equilibrium diartikan sebagai suatu keadaan di mana interaksi yang terjadi antara komponen-komponen yang ada di dalam aktivitas hidup umat manusia dapat berjalan secara harmonis dan juga berimbang, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan umat manusia. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang mengakibatkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Modernisasi tidak hanya memberi efek positif bagi kehidupan manusia, tetapi juga memberi efek negatif yang menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kesenjangan sosial, ekonomi, pencemaran lingkungan, kriminalis, konsumerisme, dan kenakalan remaja. Pendapat saya tentang perubahan sosial yang terjadi di lingkungan. Di sini saya mengambil teori dari modernisasi, yaitu tahap prasyarat untuk lepas landas. Dikatakan bahwa tahap ini merupakan tahap transisi di mana masyarakat mulai untuk mempersiapkan diri agar mencapai pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan kekuatan sendiri.